Oke, halo YouTube, selamat datang kembali di channel saya. Ya, sesuai dengan judul, pada video saya kali ini saya mau review motor saya yang beberapa bulan lalu sudah di detailing dan di coating di tempat langganan saya, yaitu di Car Expose and Detail. Nah, jadi sekalian juga pada video kali ini saya mau bikin video tentang gimana cara saya cuci motor saya ini. Oke, sebelum saya cuci motornya, saya mau kasih lihat dulu beberapa cuplikan pada saat beberapa bulan lalu motor ini dilakukan detailing dan di coating di Car Expose and Detail. Oke, jadi sebelum mulai, di sini saya mau kasih tahu beberapa alat-alat yang saya gunakan untuk nyuci motor biasanya. Nah, jadi saya di sini nyiapin ada 2 ember. Nanti saya kasih tahu fungsinya kenapa harus ada 2 ember. Ini ada sampo-nya. Terus ini ada spons. Spons ini biasanya saya gunakan untuk menggosok bagian bawah, bagian roda. Pokoknya bagian bawah yang lebih kotor daripada bodi, itu saya gunakan pakai ini. Terus ini adalah camoy setelah kanebo saya bilang di sini untuk ngeringin. Ada kuas ini seperti kuas detailing, jadi ini akan digunakan untuk membersihkan bagian bawah yang biasanya sulit terjangkau atau bagian-bagian yang di bagian sela-sela itu biasanya saya bersihin pakai ini. Ada wash mitt, jadi ini nanti untuk bagian body, untuk nyabunin bodinya. Ini ada wash mitt, ini paling bagus untuk bersihin body karena bisa mengurangi goresan akibat dari kotoran yang ada di body. Terus ini ada sikat gigi bekas, siapa tahu aja perlu untuk bersihin beberapa tempat. Nah, terus untuk ngeringinnya, selain saya gunakan kanebo, lebih bagus sebenarnya kalau bisa pakai yang ini, microfiber towel. Jadi ini yang microfiber besar yang digunakan khusus untuk mengeringkan bodi mobil atau motor. Selain itu, sini ada saya ada blower, electric blower dari Crisbo. Ini yang saya gunakan untuk membersihkan, mengeringkan atau meniup angin-angin yang biasanya ada di sela-sela, bagian sela-sela, supaya lebih bisa gampang dikeringin. Ini ada kabel roll untuk ini, untuk blowernya. Oke, jadi ini 2 ember ini fungsinya. Ember yang satu itu fungsinya saya isi air aja tanpa isi sabun, itu fungsinya nanti untuk nyuci wash mitt atau sponnya sebelum kita celupkan nanti di ember yang satunya ini yang saya isikan sampo. Jadi biasanya setelah ngambil sampo kita bersihkan, kita kasih ke motornya. Setelah gosok berapa saat untuk nyuci wash mitt atau sponnya itu di sini dia yang tanpa sampo. Oke, langsung saja yang ember satunya saya kasih sampo. Ya, jadi langkah pertama sebelum kita kasih sabun, jadi kita basahi dulu motornya, kita bilas dulu, rontokkan kotoran-kotoran yang bisa larut dengan air. Ya, ini jadi ini bisa saya kasih lihat. Jadi waktu itu saya ambil paket coatingnya itu yang paket premium. Jadi kalau paket premium itu bagian yang di coating selain bagian yang di body yang dicat, bagian bodi yang plastik dop seperti ini yang tidak dicat ini juga di coating. Nah, sekarang kita lihat water behavior atau efek dari coating itu di bodi motor. Lihat ya. Nah, jadi efeknya itu seperti kayak di daun talas. Jadi kalau ini bisa orang bilang ini biasanya efek hidrofobik. Bisa dilihat ya, ini motor keadaannya belum saya suci, masih kotor. Tapi ini dia efek hidrofobiknya. Mudah-mudahan di kamera kelihatan.
untuk di bodinya. Jadi air itu tidak mudah menempel, sehingga efek positifnya dengan air yang tidak mudah menempel, kalau motor kehujanan kita tidak sempat langsung cuci, jadi air itu tidak sangat lengket, jadi tidak berbekas di motor itu. Oke, jadi setelah kita bilas motornya dengan air, sekarang saatnya kita bersihkan menggunakan sabun. Kalau saya pribadi biasanya saya mulai dari bagian terkotor motor. Jadi mulai dari bagian bawah-bawah motor, dimana biasanya di sini banyak kena lumpur, kena pasir dan lain sebagainya. Biasanya saya mulai dari bagian kaki-kaki motor. Saya gunakan di sini spons untuk di bagian kaki-kaki motor. Saya rekomendasikan untuk spons seperti ini tidak digunakan untuk di bagian bodi motor, karena kalau digunakan di bagian bodi motor biasanya pasir atau debu itu biasanya terperangkap di sini dan ikut kita gosokkan terus-menerus di bagian bodi, sehingga bisa menyebabkan baret-baret halus. Oke, jadi tadi di awal video saya juga menjelaskan kalau saya sering nyuci juga mempersiapkan kuas seperti ini. Jadi gunanya kuas ini kita membersihkan di bagian-bagian yang sulit tersentuh, seperti di bagian kaliper ini banyak sela-sela sulit yang mungkin tidak terjangkau kalau kita hanya menggunakan spons. Terus juga di bagian shock breaker, bagian dalam ini kan tidak, kemungkinan untuk tidak tersentuh oleh spons itu juga tinggi. Jadi kita gunakan kuas ini untuk membersihkan bagian-bagian yang sulit. Ya, jadi sekarang udah semua bagian motor sudah kita cuci dengan sabun. Sekarang saatnya kita bilas, dan sekarang kita lihat efek hidroprobiknya lagi sekali di beberapa bagian. Bisa dilihat ya nih bagian bodinya nih, efek daun talas atau hidroprobiknya bagus sekali. Jadi airnya nggak begitu nempel. Ini menguntungkan kita buat yang suka cuci motor sendiri, nanti di proses pengeringan akan jauh lebih cepat daripada biasanya. Oke, jadi setelah dibilas, sekarang waktunya kita keringin. Jadi sebelum dikeringin menggunakan lap, saya keringkan dulu menggunakan electric blower ini. Ini saya menggunakan electric blower dari Crisbo. Buat yang nanya kalau di mana belinya ini di Ace Hardware atau mungkin di toko-toko perkakas itu ada. Ini harganya kurang lebih sekitar 300 atau 400 ribu, saya lupa. Nah, jadi electric blower ini selain digunakan untuk meniup, kalau kita pasang moncongnya ini di sebelah sini, jadi sebenarnya di paket pembelian itu dapat di sini seperti kantong. Ini bisa berguna seperti vakum. Bisa digunakan untuk, jadi buat di mobil ini bisa digunakan untuk vacuum cleaner yang ya lumayan membantu lah sedikit banyak. Ya. Oke, jadi sini saya mau kasih lihat betapa membantunya alat ini dan juga motor atau mobil yang sudah di nano keramik coating dalam proses pengeringan. Bisa dilihat ya airnya ini. Sekarang kita semprotkan pakai ini. Ya, jadi ini setelah dikeringkan menggunakan electric blower, air yang tersisa hanya tertitik-titik bagian kecil. Jadi kan proses pengeringan motor jadi lebih cepat karena air di bodi motor itu tidak terlalu nempel, sehingga dengan ditiup angin menggunakan electric blower atau kalau di rumah punya kompresor angin bisa sangat membantu mempercepat proses pengeringan. Nah, sisa-sisa air yang seperti ini
Sekarang saya keringin pakai ini, pakai microfiber towel, atau kalau nggak punya pakai kanibu juga boleh. Sekarang kita lihat ya. Kalau pakai microfiber towel ini kita tinggal tempel aja, langsung kering nih. Jadi sebenarnya microfiber towel ini didesain untuk dipakai di mobil karena ukurannya yang sangat besar dan lebar. Oke, sekarang saya lanjut untuk pengeringan. Ya, jadi setelah motornya kering, sudah bersih, sudah kering semua, biasanya setelah dicuci begini, saya spray bagian cat motor ini menggunakan quick detailer. Jadi quick detailer ini mereknya sebenarnya ada mereknya, yaitu merek Microtex. Ini kebetulan botol spray dari waktu saya beli itu rusak, saya pindahkan jadinya ke botol spray lain. Jadi penampakan quick detailer yang saya pakai itu seperti ini. Jadi namanya Nano Slick, produk dari Microtex. Itu quick detailer yang mengandung sealant. Jadi dia bisa memberikan efek lebih mengkilap lagi untuk catnya, memberikan proteksi tambahan di bodi motor juga. Selain itu, quick detailer juga bisa membantu untuk mengangkat kalau misalkan ada water spot ringan yang tertinggal di bodi motor. Jadi bisa kembali bersih dan mengkilap seperti baru. Ya, oke, jadi itu dia review dan hasil dari nano keramik di motor saya. Bisa dilihat setelah kurang lebih mungkin hampir 6 bulan ya, karena saya beli motornya bulan 8 kalau nggak saya nano keramik itu beberapa minggu setelah motornya datang. Nah, bisa dilihat setelah berapa bulan hasil nano keramiknya masih sangat bagus, kilap motornya juga masih sangat bagus. Motor ini dipakai harian sih, biasa kena hujan dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau mau teman-teman yang mau info lebih mengenai tentang manfaat nano keramik coating, harga, proses pengerjaan, dan lain sebagainya, mungkin bisa hubungi langsung ke ahlinya, ke tempat saya melakukan detailing dan nano keramik coating, yaitu di Car Expo in Detail. Nanti link Instagramnya saya taruh di kolom deskripsi, bisa cek langsung ke sana. Oke, ya mungkin itu aja dulu video saya kali ini. Kalau teman-teman ada saran atau ada yang ingin ditanyain juga bisa tulis di kolom komentar. Kalau suka sama video ini tolong di like, dan kalau video ini bermanfaat mungkin bisa bantu share. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan video saya selanjutnya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.